Halo, selamat jumpa lagi di channel Investor Jalata. Kali ini ya masih tentang pembagian dividen ya. Bulan Mei emang rame ya. Sekarang daftar dividen yang akan kumdet tanggal 15 dan 16 Mei ya. Ada yang jumbo nih ya. Seberapa jumbo? Ya, yang pasti di atas bunga deposito ya. Oke, kita mulai dari yang pertama nih ya, Tower ya, Sarana Menara Nusantara. Kumdetnya tanggal 15 ya, hari Senin berarti ya. Dividennya sebesar 18,1 rupiah. Ya, ini harga saham tanggal 10 ya, kemarin ya, Rabu ya. Itu ditutup di harga 1025 ya. Jadi untuk yang hari ini silakan teman-teman cek sendiri ya. Di tanggal 11 Mei itu harga penutupannya berapa. Jadi kalau berdasarkan harga 10 Mei ya, dividen yieldnya 1,76% ya. Ya tidak terlalu besar ya. Tapi Tower ini rutin ya membagikan dividen ya. Bisa dilihat di sini biasanya setahun 2 kali ya. Jadi di bulan Juni nih atau bulan Mei ya. Ini kan ada Juni, Mei. Nah, sekarang tahun ini di bulan Mei awalnya. Pertama 18,1 rupiah ya. Biasanya nanti sisanya di bulan Desember ya, di akhir tahun. Oke. Nah, pendapatan tahun 2022 ya itu naik ya, lumayan ya naiknya 2,4 triliun ya naiknya ya, sekitar 20%-an ya, hampir 30%. Tapi profitnya sama nih ya, 3,4 triliun ya, dibandingkan profit di tahun 2021. Oke, sehingga ya makanya tidak jauh beda juga ya dividen di 2022 dan di 2023. Oke, nah di tahun 2023 ini ya udah ada laporan kuartal satunya ya. Itu kalau di analyze 1 tahun itu turun ya, yang tadinya 3,4 triliun menjadi 3 triliun. Nah, kalau dibandingkan kuartal 1 2003 dibandingkan dengan kuartal 1 2022 terlihat juga nih turun ya. Pendapatannya naik 300 miliar tapi net profitnya turun ya. Mungkin ada beban operasional ya, mesti dicek di laporan keuangan ya. Oke. Bisa dilihat ini hari ini kemarin ini ya, 10 Mei nih ditutup di harga 1025 ya. Ini masih di bawah EMA 50 maupun EMA 200 ya. Oke. Kalau lihat historinya biasanya ini ya Mei 2022 ya, dekat-dekat bagian dividen harganya turun ya. Tapi kalau di 2021 oh ya agak turun juga ya, mendekati hari pembagian dividen. Tapi setelah itu naik ya. Di 2021 setelah pembagian dividen naik, di 2022 juga ya setelah pembagian dividen naik deh nih. Nah, apakah akan sama lagi kejadian di tahun ini ya setelah pembagian dividen turun ya? Silakan teman-teman melakukan analisa sendiri ya, dipelajari lagi. Jadi saya sekali lagi disclaimer ya, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual ya, hanya sekedar sharing. Oke, balik lagi. Saham selanjutnya ya, Linknet ya, tikernya Link ya. Kumdetnya juga sama 15 Mei, dividen sebesar 45,41 rupiah. Penutupan di harga penutupan di tanggal 10 Mei itu 1955, jadi dihitung dividen yieldnya itu 2,32%. Link ini juga termasuk emiten yang rutin ya membagikan dividen ya, sejak tahun 2016 tidak pernah absen. Bisa dilihat di sini nih turun jauh ya dibandingkan dividen tahun lalu ya, dari 193 jadi hanya 45 rupiah ya. Itu karena memang profitnya turun jauh ya. Di 2021 profitnya 885 miliar, ini tahun 2022 jadi 240 miliar ya. Berapa kalinya? Turun hampir seperempat ya, sepertiga seperempat turunnya ya. Walaupun revenue sebenarnya nggak turun banyak ya, hanya turun 100 miliar. Nah, kuartal 1 2023 jadi makin parah ini ya. Jadi rugi nih ya. Oke. Kalau kita bandingin per kuartal ya, bisa dilihat di sini. Kuartal 1 2023 revenue-nya turun ya. Turun sedikit ya. Tidak terlalu banyak, tapi ini revenue-nya
dari profit jadi minus nih ya, jadi rugi ya, dari profit jadi perlu dipelajari juga nih, cari berita ya, kenapa si Link ini bisa turun banyak ya, profitnya ya terutama ya. Kalau revenue-nya tidak terlalu sedrastis penurunan profitnya ya, makanya wajar ya. Jadi yang tadinya 100-an ya sampai 200 tahun lalu ya, dividennya sekarang hanya sisa Rp45. Nah ya, keuntungan mencerminkan chartnya juga nih ya, turun tajam ya di bulan apa nih, September Oktober ya, turun tajam ya. Oke, bisa diperhatikan juga nih apakah ada tanda-tanda kebangkitan Link ya. Kalau bangkit kan siapa tahu jadi beggar ya. Oke, saham selanjutnya KRYA. Nah ini saham baru IPO tahun lalu nih ya, akan memberikan dividen 15 Mei. Dividennya hanya Rp1,5. Harga saham di tanggal 10 ditutup di harga 83. Jadi dividennya 1,8% saja. Nah ini baru IPO ya di 25 Juli 2022. Jadi baru pertama kali bagi ya. Tapi lumayan ya. Baru listing tahun lalu sudah bagi dividen sekarang ya. Kayaknya waktu itu saya ikut ini ya, IPO-nya ya. Cuan tipis ya. Naik sedikit terus turun lagi dari pertama kalau nggak salah ya. Oke. Di sini teman-teman ada yang sering ikut IPO nggak ya? Mungkin kapan-kapan bisa saya sharing juga ya pengalaman ikut IPO ya. Kalau ada yang pengen saya bikin video sharing tentang pengalaman saya ikut IPO, silakan tulis di komen ya. Oke. Kalau banyak yang pengen ya buat video-video, ntar saya buat ya. Oke, ini profitnya tahun 2022 sebenarnya naik banyak ya. Itu karena revenue juga naik banyak ya, hampir 2 kali lipat ya, dari 102 miliar menjadi 198 miliar. Oke, jadi profitnya juga naik 2 kali lipat lebih ya. Oke, tapi di kuartal 1 2023 ya ada kecenderungan turun ini ya. Jadi kalau laporan kuartal 1 2023 itu di annualize, jadi setahun itu revenue-nya hanya 130 miliar ya, turun ya. Net profitnya jadi hanya 1,9 ya, jauh lebih kecil dibandingkan 2022. Bahkan jauh lebih kecil dibandingkan 2021 ya. Oke. Apakah akan ada perbaikannya di kuartal-kuartal berikutnya? Nah ini lagi-lagi ya, sahamnya mengikuti profitnya turun, jadi sama juga nih ya, ARB berapa kali nih ya. Jadi tutup Rp83 ya kalau nggak salah. Ini IPO-nya di harga 125 ya, jadi udah jauh di bawah harga IPO sekarang ya. Oke, selanjutnya saham emiten sawit ya, SSMS, Sawit Sumber Mas Sarana. Cum-Date-nya tanggal 16 Mei, dividennya sebesar Rp74,64. Harga penutupan di tanggal 10 Mei itu 1.750, jadi dividennya kira-kira 4,26%. SSMS ini juga rutin ya membagikan dividennya. Dari tahun berapa tuh? 2014 nggak pernah absen ya bagi dividen ya. Wah, tahun lalu malah 2 kali nih bagi dividen ya. Lagi jaya-jayanya sawit tahun 2002 ya. Tapi di tahun ini ya 2023 kan harga CPO juga turun ya, jadi profit juga pasti turun ya, emiten sawit. Nah, ini bisa dilihat ya, di tahun 2022 profitnya naik banyak ya dibandingkan 2021, naik 300 miliar. Nah, kalau di 2023 nih ya, kalau di annualize nih bisa dilihat ya, profitnya turun ya dibandingkan 2022. Itu pasti faktor dari harga CPO yang belum rebound ya. Oke. Nah, ini tapi kalau profitnya turun tidak seperti yang emiten sebelumnya itu ya, Link ya. Ini tetap naik nih harga sahamnya ya. Apakah setelah dividen turun ya? Perlu diperhatikan. Oke, kemudian berikutnya nih properti ya, Plaza Indonesia nih ya. Plaza Indonesia tuh yang mengelola Plaza Indonesia sama FX kalau nggak salah ya.
akan cum dividen akan cum dividen tanggal 16 Mei, harga dividennya sebesar Rp140. Harga saham di 10 Mei nih, aduh salah tulisnya, 10 Mei itu 2.310, sehingga dividen yieldnya lumayan ya, 6%. Oke, Plaza Indonesia ini juga rutin membagikan saham ya, bahkan di saat pandemi masih membagikan saham lagi, membagikan dividen ya. Di saat pandemi masih membagikan dividen. Ya, walaupun di pas pandemi rugi nih, bisa dilihat ya, tahun 2020 profitnya bukan profit ya, ruginya 575 miliar ya. Tapi di tahun 2021 dia masih bagi dividen ya, pakai uang kas ini kayaknya. Cukup murah hati berarti ini emiten ya. Dan bisa dilihat ini di tahun 2022 ya, profitnya naik banyak ya, naik 110 miliar ya dibandingkan tahun 2021 ya. Bisa dilihat ini dari tahun 2020 ya, gara-gara pandemi rugi, lalu naik di 2021, naik lagi 2022 ya. Jadi bisa dilihat kebangkitan dari mall-mall nih ya, makin rame jadi makin cuan. Nah, di kuartal 1 2023 juga bisa dilihat ya. Kalau di annualize 1 tahun itu menjadi profitnya 564 miliar ya. Naik sedikit ya. Apakah nanti akan performance kuartal berikutnya lebih bagus daripada kuartal 1 atau sama atau malah turun? Yang pasti ini saham rajin memberikan dividen ya. Dividennya lumayan nih kalau dividen yieldnya 6% ya. Nah, ini tadi yang termasuk jumbo berarti ya, karena melebihi bunga deposito. Oke, kalau kuartal 1 2023 ya, bisa dilihat itu juga naik banyak ya, baik revenue maupun profitnya ya. Oke, nah tapi ada kekurangan ini dari saham Plaza Indonesia atau ticker PLIN ini ya. Kurang liquid ya. Kadang-kadang aja nih rame ya, tapi average-nya tuh sedikit ya volume ya. Jadi silakan dipikirkan kembali ya untuk mengejar dividen saham ini. Oke, kayaknya yang terakhir ini ya, Cikarang Listrindo ya, penyedia listrik swasta yang paling lama di Indonesia ya, sejak tahun 93 ya. Terus perusahaan listrik satu-satunya yang ada di Bursa Efek Indonesia ya. Ya karena PLN kan belum listing ya di BEI ya. Nah, ini juga mungkin teman-teman sering inilah ya, tahu kalau saham ini juga rutin memberikan dividen dan cukup besar ya, dividen yieldnya. Jadi akan kumdet di tanggal 16 Mei, dividennya sebesar Rp41,68. Ini lagi-lagi saya typo nih ya, lupa ngapus nih ya. Ini harusnya tanggal 10 Mei ya. Itu ditutup di harga Rp705. Jadi dividen yieldnya sekitar 5,9% ya. Masih lebih besar daripada bunga deposito ya. Nah, ini rutin membagikan dividen ya, dan biasanya dividennya itu 2 kali dalam setahun ya. Jadi biasanya di bulan Juni ya, atau Juli pernah ya. Wah, ini agak acak ya, Juni, Juli, April ya. Nah, di tahun ini tuh bulan Mei ya. Jadi nanti biasanya di bulan akhir-akhir tahun dia akan memberikan dividen lagi ya. Jadi kalau di bulan Mei ini 5,91% ya, nanti di akhir tahun dapat lagi ya. Oke, biasanya berapa tuh ya? Kalau tahun lalu tuh di Juni Rp40, di akhir tahun 24. Ya, jadi setengahnya lah ya. Jadi bisa mungkin dividennya dalam setahun bisa 9 ya, 8-9% ya. Kalau di keep terus ya. Oke, bagaimana performance income-nya ya? Jadi revenue-nya 2022 naik 1,4 triliun ya dibandingkan 2021. Profitnya tapi turun ya, turun 200 miliar ya. Mungkin biaya operasionalnya naik nih ya. Nah, kalau di kuartal 1 2023 laporan juga sudah keluar ya. Wah, ini kalau di annualize 1 tahun profitnya jadi naik banyak ya, jadi 2 triliun ya. Hampir 2 kali lipatnya dibandingkan tahun 2022. Oke.
Kalau Q123 dibandingkan Q122 bisa terlihat juga ya, revenue-nya naik 200 miliar tapi profitnya naik, oh ya, nggak sampai 200 miliar ya, 160-an miliar. Oke, menarik ini untuk dilihat nih apakah performance power ini di Q2-nya akan sama atau makin bagus ya. Yang pasti ini salah satu, kalau dividend hunter pasti tahu ini saham power ya. Oke. Nah, saat ini lagi sideways ya, sideways nih ya. Oke, sekian kayaknya yang sampai tanggal 16 Mei ya. Silakan like video ini, subscribe channelnya jika kalian suka dengan video-video dari channel Investor Jelata. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Investor Jelata.